Oke. Aku kembalikan ya. Ya. Share screen, Jo. Jadi kalau share screen itu lebih jelas tuh gambarnya gitu loh. Dibanding tadi cuma dipegangin doang kan. Nah, kan ini jelas banget gitu. Nah, ini yang aku mau gitu maksudnya. Biar yang lain juga ini. Tapi nggak apa-apa, ini silakan aja jelaskan. Tadi nanti di belakang kita tambahkan ya. Sok dari awal secara ini aja, Jo. Secara apa namanya? Singkat aja. Permasalahannya apa? Yuk, silakan. Salam dulu. Ini suaranya. Hei, suaranya. Moodnya. Moodnya dibuka. Nah, salam dulu silakan. Ini kata ibu dihapus, yang ini? Enggak. Sok, ulang langsung aja. Nanti di akhir kita tambah. Silakan, Jo. Dari awal, Jo. Ya, secara singkat aja ya. Oke, langsung. Yuk, salam dulu. Perkenalan dulu, Bu. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovito dari kelas 10 akan mempresentasikan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan STEM. Materi perbandingan kelas 7 semester 2. Akibat pandemi COVID-19, omset pelaku usaha keripik pisang anjlok. Ibu Ida adalah salah satu pelaku usaha keripik pisang di Gang PU, Kota Bandar Lampung yang merugi berjualan selama masa pandemi. Semenjak badai pandemi COVID-19 muncul dan PPKM diberlakukan, itu semua merubah keadaan para pelaku usaha keripik pisang yang berjualan di sepanjang Gang PU. Pelaku usaha keripik pisang, Ibu Ida merupakan satu dari sekian pedagang keripik pisang di Jalan Pagar Alam atau dikenal Gang PU. Segala Mider, Tanjung Karang Barat yang terkena imbas nyata pandemi dan PPKM. Jualannya yang bernama Zoom Family menjadi saksi nyata kejamnya dampak pandemi dan PPKM bagi usahanya. Selama 2 tahun berjualan di masa pandemi, dirinya mengatakan jika omset penjualan menurun secara drastis hingga 50% lebih. Ia juga harus menerima jika ada keripik yang harus dibuang. Dan jika tidak laku karena sudah terlanjur kadaluarsa sebelum pandemi 1 bulan. Sebelum pandemi 1 bulan, omsetnya bagi 10 juta, tapi karena kondisi COVID, paling besar 200.000. Belum lagi sepi pembeli. Lalu ada keripik yang hanya tahan 2 minggu. Berjualan keripik pisang di masa pandemi merupakan usaha tersulit, perbandingannya jauh terasa. Karena pandemi sudah selesai, pengusaha ini ingin memperbanyak produksi kembali untuk membuka usaha yang lebih besar dalam bidang keripik pisang. Pertanyaan, apakah yang akan dilakukan? Ya, Jo, aku tanya dulu ya. Saat pandemi, sebelum pandemi berapa omset? Omsetnya 10 juta. 10 juta. Pas pandemi? 200.000. Nah, 200.000. Nah, tugasnya apa katanya? Disuruh apa? Apakah yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut untuk memperbanyak produksi keripik pisang? Nah, di sini usahanya mau dijadikan apa? Mau bagaimana? Tentunya membuat teknologi kan, ya? Ya, beralih teknologi. Ya, oke. Nah, nanti ya teknologi itu omsetnya berapa? Nah, itu yang ngarang. Gitu. Omset setelah dibuat. Jadi nanti 200.000 kan pertanyaannya nanti perbandingannya adalah saat pandemik setelah membuat alat gitu. Jadi nanti Jobata bisa ngarang ya setelah dibuat alat. Oke, sekarang silakan terangkan teknologinya apa. Boleh.
Pengusaha tersebut akan beralih teknologi dari sistem manual ke teknologi mesin dalam teknik perajangan, penggorengan, spinner, atau alat putar penyaring minyak, alat pencampur rasa, dan dalam segi pengemasan menggunakan mesin folding. Tujuan peralihan teknologi tersebut adalah untuk menghemat waktu, tenaga, kerenyahan kreatif, dan masa kadaluarsa yang bisa sedikit diperpanjang. Ya, betul. Terus? Nomor 2, dapatkah kalian bandingkan omset saat pandemi dan setelah pandemi? Omset saat pandemi. Nah, Omset gini, yuk, pandemi dan setelah pandemi loh ya. Jadi tolong diperhatikan di sini. Pandemik dan setelah. Jadi sebelum mah nggak usah disebutin. Gitu maksudnya. Ya. Sebelum mah nggak usah disebutin. Jadi yang 200.000 dan pas sekarang. Sekarang itu omset berapa? Kira-kira dengan sekarang gini, Joveto tolong mana mesinnya tadi mana? Tunjukin dulu mesinnya. Ini jangan dulu dibahas. Coba scroll. mesinnya. Yang gambar mesin mana? Nah, ini maksudnya ini masih pertanyaan nomor 1 ya, Jo? Boleh, ya. Silakan terangkan. Mesin perajangan serbaguna 2-in-1. 2-in-1 artinya bisa merajang bulat dan memanjang. Oh, gitu ya. Bagus. Yang bulatnya ini, yang panjangnya yang ini. Terus ada lubang panjangnya memiliki panjang 15 cm. Gedein lagi, coba bisa nggak? Gambarnya kegedean. Nah, iya. Sip. Lalu bagus ya. Memiliki lebar 7 cm. Dan untuk lubang bulat memiliki diameter 8 cm. Oh, gitu. Bagus. Terus? Alatnya memiliki penutup atau pendorong sehingga mengurangi risiko kecelakaan kerja sebab dalam setiap lubang memiliki pisau yang berputar yang digerakkan menggunakan dinamo. Wah, ini engineering-nya bagus. Keren. Iya. Lalu alat itu dilengkapi puli yang ditarik dengan fan belt berdaya 300 watt, hemat untuk UMKM skala kecil, menengah, dan usaha rumah tangga. Ketebalan bisa diatur, pisau bisa disetel. Keren. Tebal dan bagus. Ini pulinya. Oh, ini yang bulat, terus fan beltnya yang ini, Bu. Mantap, keren. Iya, bagus banget ya. Wow. Ini apa nih? Ini mesin perajangan. Oh iya, itu hasilnya ya? Hasilnya. Pisang yang keluar dari mesin itu ya? Oh. Ya, ini tuh, Bu, di bawah mesinnya nanti ada tempat. Kayak baskom gitu, nanti buat Mantap. Lalu setelah dirajang, masuk ke proses penggorengan. Pisang memerlukan waktu 10 menit. Ini nih yang aku suka. Bagus sih. Penemuan kayak gini nih. Tidak bisa diduga ya. Aku sendiri nggak tahu kalau Joveto bisa punya penyelesaian seperti ini loh. Mantap. Terus. Lalu, setelah digoreng, dimasukkan ke alat spinner yang akan berputar dan bertujuan mengurangi minyak saat penggorengan. Iya. Lalu di alat spinner ini ada satu corong untuk mengeluarkan minyak sisa proses penggorengan. Iya. Lalu setelah minyaknya dikurangi, masuk ke proses pencampuran atau pemberian rasa. Misalnya mau pedas, dikasih pedas. Lengkap gini. Kalau udah diberi rasa, lalu dikemas, dimasukin ke kemasan. Terus dikemas lagi di folding, pakai mesin folding. Terus pengemasan menggunakan mesin folding, tutup kemasan waterproof, tutup kemasan menggunakan continuous sealer sehingga kerenyahan keripik tetap terjaga. Iya. Oke, ada lagi masih prosesnya? Udah nggak ada, Bu. Oh ya, sekarang gini ya. Nah, ini buat teman-temannya Joveto ya. Ini menarik sekali, ini bagus banget. Kalian bisa mencontoh
presentasi dari Jopeto ini, jadi jangan sampai ditinggalkan ya hal-hal seperti ini. Sebetulnya kalau di sekolah itu menggunakan whiteboard memang kita sederhana sekali ya, tidak sedetail ini gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun di sekolah, tapi tetap ya presentasinya mah harus begini gitu, harus kemana-mana gitu kan ya. Bagaimana pengemasannya, bagaimana ininya dan sebagainya. Nah ini secara real kalau misalkan kalian yang di rumah nih ya, tolong, nah seperti ini bagus banget nih. Contoh ya, artinya teknologi dapat, engineering-nya juga dapat di sini ya. Ini luar biasa gitu penyelesaiannya. Dan ini yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pendekatannya STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Di mana di sini ya kalau memang di sekolah kan harus ada kolaborasi apa ya ini sendiri juga. Karena kalau di rumah kan bingung ya kalau untuk berkelompok. Harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi, kreativitas. Nah, ini kreativitas. Salah satunya ini, menimbulkan kreativitas. Kemudian, critical thinking. Critical thinking itu biasanya harusnya didiskusikan di depan kelas. Tapi nggak apa-apa, biarin saja. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya sangat benar-benar bisa membuat hal seperti ini tuh anak SMP juga. Jadi matematika dengan prototipe itu ini maksudnya. Ya, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mencanangkan kurikulum prototipe itu ini maksudnya. Jadi harusnya kita praktek, tapi ya karena biaya dan sebagainya hanya sebatas desain aja nggak apa-apa. Nah, dan inilah yang dimaksud pada pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan STEM. Ya, yang membangkitkan 4 kompetensi. Dan ini adalah salah satunya. Ini kan tidak bisa diduga ya. Ternyata anak sekarang itu sebetulnya dipersiapkan untuk masa depan. Di tahun 2045, siswa-siswa kita harus jadi seorang pemimpin. Dan pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Terus apa hubungannya sama matematika? Ini ada perbandingan. Nah, coba sekarang kita ke perbandingan ya. Nah, tadi omset yang pandemik itu 200.000. Nah, sekarang setelah menggunakan mesin, kira-kira omsetnya berapa, Jo? Silakan aja bebas tentukan gitu. Maksudnya gitu, ya. Sebelum pandemik mah udah lupakan saja, itu nggak usah. Nanti itu di pas pembelajaran. Pas pembelajaran. Sekarang mah kan pertanyaannya adalah omset pandemik dan setelah pembuatan alat. Jadi matchingkan pertanyaan dengan jawaban. Seperti itu ya. Oke. Omset awal 200.000, omset akhir 20 juta ya. 20 juta. Oke, 20 juta. Nah, jadi pertanyaannya jangan dikurangin, Jo. Jangan. Nggak apa-apa ya kan, namanya belajar ya kan. Di sini kita bukan berarti job itu salah, bukan. Kan kita belajar. Aku sebagai guru mengarahkan matematikanya adalah untuk materi perbandingan. Jadi kita bandingkan 200 berbanding 20 juta, gitu Jo. 200 berbanding 20 juta. Terus nanti kita sederhanakan 200.000 berbanding 20 juta, kita bagi 100.000. Dibagi 200.000 ya. Jadi 1 berbanding berapa tuh? Bisa nggak Jo? 200.000 berbanding 20 juta. Tulis dulu 200.000. Bukan 1 dulu, 200.000 dulu. Maaf nih ya, malam-malam. Habis aku gemes. Kayak gini jadi greget. Pingin ini. Berbanding, tanda bagi. Ya, 20 juta. Nah, ini pembelajarannya di sini gitu. Perbandingan ya. Itu mau Nah, kita bagi. Nah, untuk perbandingan ini nanti dalam pembelajaran minggu depan ya. Untuk saat ini mah begini aja dulu, nggak apa-apa. Atau kita sederhanakan. 200.000 ya. 200.000 dibagi 200.000 itu 1 ya. Kalau 20 juta dibagi 200.000 berapa? Jadi dibagi dengan bilangan yang sama untuk mencari perbandingan itu. Kita bagi berapa? 2 juta. Berapa? Yuk, dibagi 10 ya? 100, Bu. 20 juta? Oh ya, ini 2 juta. 100 ya. Nah, ini pembelajarannya di sini, Jo.
Oke, dia udah berhasil ya. Nah, sekarang membandingkan produksinya, Jo. Produksi saat pandemik itu misalnya berapa? Mau berapa kilo? 10 kilo ya? 10 kilo. 10 kilo saat pandemik ya. Setelah pandemik 1000 kilo. Nah, ini juga bandingkan, Jo. 10 berbanding 1000 gitu. Berarti Tulisannya adalah 10 di bawah. Nah, 10 berbanding 1000. Oke, kita bagi 10 ya. Dua-duanya ya. Karena nggak boleh desimal. Kalau perbandingan itu harus dalam bentuk satuan. Kita bagi 10 berarti 1 banding 100. Nah, ini maksudnya. Jadi ke perbandingan nanti, ini bagus nih matchingnya. Yang tadi omsetnya 1/100. Yang ininya juga 1/100. Nah, ini matching. Betul. Bagus ini. Jadi sama-sama 1/100. Ini nanti kita ke perbandingan berbalik nilai. Kemudian kita bisa latihan dari dasarnya ini gitu. Wah, udah dasar. Jo, mungkin cuma segini sampai sini aja gitu perbandingannya ya. Jadi Jo boleh diulang silakan. Gimana nih 1/100 itu dari mana? Sok silakan disebutkan lagi. Biar Jo juga ngerti. Biar tambah mendalam. 1/100 itu dari 200.000 dibagi 20 juta. Masing-masing dibagi berapa? Masing dibagi berapa tadi? Kenapa bisa jadi 1/100? 10. Ini yang 200.000. Oh. Berbanding 20 juta, kenapa jadi 1/100? Karena Dibagi. Masing-masing dibagi berapa? 1000. Dibagi 200.000 ya. Begitu ya? Oke. Lanjut. Yang bawah? Produksi saat pandemi 10 kilo dan setelah pandemi 1000 kilo. 10 banding 100. Jadi 10 banding 1000. Terus 1/100 itu dari mana? Masing-masing dibagi berapa? 1000 dibagi 10. Dibagi 10, gitu ya. Nah, untuk yang lainnya juga, tolong nanti presentasi seperti ini ya. Artinya ada pembagian atau ada istilahnya penyederhanaan perbandingan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Coba scroll lagi ke bawah, aku pengen lihat itunya apa produksinya itu ini lihat ya. Luar biasa ya, ini ada mesin apa namanya? Perajang ya. Oh, serbaguna. Oh, luar biasa ya. Ada lagi apa? Ini komplit banget ya, ada berapa mesin ini? Ada keterangan-keterangannya ya. Nah, ini yang untuk yang di rumah nih. Bagus banget nih ya. Jadi secara detail begini nih. Aduh, luar biasa nih. Sampai disebutkan sampai pada kemasan. Wow, mantap. Nah, untuk teman-temannya Jefeto nih, bagus nih kayak kalau misalkan kalian juga bisa seperti ini. Tapi kan tidak harus mesinnya ini ya. Kan mesinnya beda-beda gitu loh. Maksudnya omsetnya juga harus beda-beda. Tidak harus ini gitu. Kan kalian bisa berinovasi. Nah, ya, mesinnya tidak harus ini, silakan aja. Tapi kan banyak searchingnya mesin itu. Kan bentuk pisangnya juga boleh berbeda-beda begitu ya. Untuk ininya juga apa tadi itu omset boleh 20 juta, boleh berapa aja. Silakan bebas gitu ya. Oke,
Joveta, makasih banyak. Makasih sekali hari ini, malam ini, sudah membantu Bu Guru nih untuk bisa lebih mendalami lagi kepada teman-teman Joveta nanti untuk materi ini. Jadi ini sangat membantu Bu Guru nih. Alhamdulillah ya. Joveta baik banget. Terima kasih loh. Luar biasa. Tangan keren Joveta. Oke, besok PTM ya? Besok Joveta di rumah? Enggak, Bu. Di rumah? Di rumah. Oh, ya udah tuh, nggak apa-apa. Berarti ini sudah dianggap kamu sudah presentasi ya. Hebat nilainya, udah nilai ulangan 100, presentasinya bagus. Mantap. Keren. Boleh dikembalikan lagi ke ini hostnya Jo. Ke aku. Ya. Makasih. Selamat istirahat. Mudah-mudahan sukses terus ya, Joveta ya. Jangan bosan ya. Jangan lelah, jangan capek. Disuruh terus sama aku. Habis gemes tadi. Kalau nggak diginiin, nanti kan jelas kalau kayak gini. Oke? Boleh. Selamat Joveta ya. Assalamualaikum. Nuhun. Makasih banyak. Sama-sama, Bu. Ya, sudah. Waalaikumsalam. Ya, itulah Joveta, luar biasa ya. Penemuan, artinya kita sebagai guru kan tidak bisa menduga anak itu seperti apa gitu ya. Ternyata kan bagi anak-anak tertentu bisa muncul talentanya. Ini yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan STEM. Ini yang kita gali. Karena nanti juga soal-soalnya kan bentuknya AKM, kelas 8 itu kan. Jadi nanti ada hubungannya dengan soal AKM. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menyimak juga bisa terinspirasi dengan adanya presentasi ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.